Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 11 akan memaparkan sedikit materi Badan Wakaf Indonesia. Untuk kelompok kami terdiri dari Farda Esa Putri, NIM-nya 401190251. Yang kedua ada Febi Zikria dengan NIM 401190252. Nah, pada pembahasan Badan Wakaf Indonesia di sini terdapat 5 subbab pembahasan. Yang pertama ada makna Badan Wakaf Indonesia, yang kedua tugas dan wewenang, yang ketiga ada peran, yang keempat ada struktur pengurus Badan Pengurus Wakaf Indonesia, yang terakhir ada perwakilan dari Badan Wakaf Indonesia. Nah, langsung saja memasuki pembahasan yang pertama, yakni makna BWI. Nah, di sini telah tertera, dan jika di sini pemaparannya kurang lengkap bisa dilihat di makalah ya teman-teman. Nah, di sini adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 di tahun 2004 tentang wakaf. Nah, BWI ini dibentuk dalam rangka untuk mengembangkan dan memajukan perwakafan yang ada di Indonesia. Nah, BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh Nazir. Nazir di sini atau pengelolanya ya teman-teman. Nah, BWI hadir untuk membina Nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif. Jadi begitu untuk makna BWI ya. Jadi BWI itu adalah lembaga negara yang independen. Nah, langsung saja. Nah, di sini ada tugas dan wewenang BWI. Di sini ada 6. Nah, yang pertama ada melakukan pembinaan terhadap Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua ada melakukan pengelolaan dan mengembang harta benda wakaf skala nasional dan internasional. Yang ketiga ada memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat ada memberhentikan dan mengganti nazir. Yang kelima ada memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Dan yang keenam memberikan saran dan pertimbangan kepada perintah dalam penyusun kebijakan di bidang perwakafan. Nah, jadi untuk tugas-tugas dan wewenangnya ada 6 di sini ya teman-teman, bisa teman-teman lihat juga. Nah, untuk selanjutnya ada peran. Nah, peran Badan Wakaf Indonesia. Nah, di sini BWI itu berperan yaitu sebagai nadir dan juga BWI sebagai pembinanya nazir sehingga harta benda dapat dikelola dan dikembangkan secara produktif. Nah, untuk fungsi daripada BWI ini yaitu membantu baik dalam pembiayaan, pembinaan maupun pengawasan terhadap para nadir untuk dapat melakukan pengelolaan zakat secara lebih produktif. Jadi perannya BWI ini sebagai koordinatornya dari nazir gitu loh teman-teman secara sederhananya. Nah, di sini ada strukturnya. Struktur BWI di sini ada yang pertama ada Dewan Pertimbangan, yang kedua ada Badan Pelaksana, yang ketiga ada Pusat Kajian dan Transformasi Digital, yang keenam ada divisi-divisi yang ada di BWI, yang kelima ada Pemberdayaan Nazir dan Pengelolaan, yang keenam ada Pengawasan dan Tata Kelola, yang ketujuh ada Pendataan, Sertifikasi dan Ruslex, yang ke-8 ada humas, sosialisasi dan literasi wakaf. Yang terakhir ada kerjasama, kelembagaan dan advokasi. Nah, itu tadi untuk struktur BWI teman-teman. Nah, di sini juga ada terkait perwakilan BWI. Jadi perwakilan BWI seperti apa? Nah, di sini struktur organisasi perwakilan BWI itu terdiri dari Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana. Nah, Dewan Pelaksana merupakan unsur pengawas pelaksana tugas Badan Pelaksana. Nah, anggotanya tuh ada 14 orang. Sebanyak 3 orang tuh duduk di Dewan Pertimbangan dan 11 lainnya duduk di bidang pelaksana. Ke-14 orang ini berasal dari unsur Kementerian Agama, pemerintah daerah, Majelis Ulama Indonesia, cendekiawan, nazir dan ahli hukum, dan juga wirausahawan. Nah, keanggotaan ini disingkat
diangkat, dan diberhentikan juga oleh BWI. Nah, untuk pemaparan lebih jelasnya itu ada di makalah ya teman-teman. Nah, mungkin cukup itu tadi pemaparan sedikit dari saya. Apabila kurang pas, kurang jelas, dan kurang detail dalam pemaparannya, saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.